Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Safarul Ilham dengan NIM 07231035. Saya dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23. Oke, kali ini saya akan menjelaskan salah satu penugasan dari GSIG atau bisa disebut Geomatika dan Sistem Informasi Geografi, yaitu tentang hmm, peran geomatika untuk pekerjaan teknik sipil. Oke, sebelum saya mulai, sebelum kita mengetahui apa saja peran geomatika untuk pekerjaan teknik sipil, kita tuh harus tahu pengertian dan definisi. Oke, pengertian dan definisi. Geomatika atau ilmu ukur tanah dalam teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran-pengukuran yang diperlukan untuk menyatakan kedudukan titik di permukaan tanah. Jadi geomatika ini sering disebut juga ilmu tanah. Juga karena peran ilmu ukur tanah atau geomatika itu sangat penting dalam bidang teknik sipil. Misalnya harus membangun jalan raya, seorang civil engineer itu harus bisa memahami tinggi rendahnya permukaan tanah yang akan dibangun jalan raya. Terus ilmu ukur tanah atau geomatika ini dalam bidang teknik sipil itu sering kali juga disebut juga pekerjaan surveying. Surveying dalam arti sempit adalah satu ilmu yang menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Tidak hanya surveying, geomatika sendiri juga berkaitan dengan ilmu geodasi, pemetaan, penentuan posisi, navigasi, kartografi, penginderaan jauh, petrageotin, SIG, GPS, geopansial, dan lain-lain. Jadi geomatika itu yang pasti adalah ilmu yang bersifat luas, apalagi sangat berpengaruh dengan dunia teknik sipil gitu. Dan kemudian teknik sipil, civil engineering. Teknik sipil ialah bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, perancangan, manufaktur, hingga konservasi guna mendukung terbentuknya suatu wilayah. Ilmu yang dipelajari jurusan ini itu umumnya melibatkan matematika dan teknologi terapan. Dengan demikian, seorang lulusan teknik sipil itu dapat mengerti tentang desain dan konstruksi bangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian juga, keterkaitan antara sipil dan geomatika itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang memungkinkan perencanaan yang lebih baik, desain yang akurat, beserta pengelolaan pemeliharaan yang efisien dari infrastruktur fisik. Oke, yang jelas kita tahu di sini teknik sipil dengan geomatika itu sangat sangat uh, berpasangan ya, bisa dibilang gitu. Oke, hubungan pekerjaan ada berapa bidang teknik sipil seperti geoteknik, rekayasa transportasi, rekayasa struktur, hidroteknik. Yang pertama saya akan jelaskan di sini ialah geoteknik. Pekerjaan di bidang teknik yang berhubungan dengan geomatika. Seperti namanya nih ya, geoteknik dan geomatika itu sama-sama geo, yang berarti sama-sama berhubungan dengan tanah. Stabilitas yang kita tahu itu stabilitas, daya tahan, dan efektivitas dari proyek-proyek teknik sipil seperti bendungan, terowongan, jembatan, jalan, lokasi pembangkit listrik tenaga air, bangunan ilmiah dan strategis itu selalu terkait dengan geomorfologi atau ilmu ilmu tanah, medan yang parameter geologi bawah permukaan. Oleh karena itu, penting bagi orang yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi untuk mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai starta yang dilalui oleh pekerjaan konstruksi, investigasi, interpretasi, dan analisis yang tepat terhadap parameter geologi. Lokasi konstruksi memegang kunci keberhasilan suatu struktur teknik dalam hal ekonomi dan daya tahannya. Jadi, eh, analisis yang tepat terhadap parameter geologi atau terhadap lingkungan itu sangat penting untuk terbangunnya suatu proyek yang besar atau struktur dan secara hal ekonomi dan daya tahannya gitu. Ahli geoteknik juga itu harus mengamati, mencatat berbagai parameter geologi dan kemudian menerjemahnya ke dalam praktik konstruksi dan pemeliharaan proyek tersebut. Keterlibatan ahli geologi dalam proyek-proyek tersebut itu sangat penting, terutama pada tahap perencanaan. Seorang ahli geologi akan sangat membantu dalam analisis parameter geologi dan suatu situs. Oke, selanjutnya itu adalah pengaruh geomatika di bidang geoteknik. Ilmu geomatika ini sangat membantu dalam analisis stabilitas lereng dengan menyediakan data topografi dan model digital elevasi, informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pergerakan tanah atau batuan yang dapat mempengaruhi stabilitas suatu lereng.
Jadi yang kita tahu bagaimana suatu bangunan itu bisa berdiri dengan bisa bisa terbangun di suatu medan itu berpengaruh dari ilmu geomatika itu sendiri. Pendekatan ilmu geomatika juga digunakan dalam permodelan hidrogeologi untuk memahami pergerakan air tanah dan distribusi air di bawah permukaan tanah. Data pemetaan dan pengukuran digunakan untuk pengembangan model hidrologi yang dapat memberikan informasi kritis dalam perencanaan proyek geoteknik. Eh, teknologi Ada juga teknologi pemantauan jarak jauh seperti INSAR atau Interferometric Synthetic Aperture Radar. Itu memanfaatkan ilmu geomatika untuk memantau deformasi tanah dan perubahan permukaan secara periodik. Ini membantu dalam mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi pada kondisi tanah di sekitar proyek geoteknik. Oke, ya ini salah satu dari kata-kata pasti yaitu pengetahuan geoteknik memainkan peran kunci dalam keberhasilan penyelesaian proyek-proyek teknik besar di India. Bendungan seperti Bendungan Bakaranangal adalah satu contoh yang sangat baik di India, mempertimbangkan mempertimbangkan pertimbangan geologis pada saat konstruksi yang memainkan peran penting dalam stabilitas dan ketahanannya. Oke, yang kedua itu ada di bidang rekayasa struktur. Pekerjaan di bidang rekayasa rekayasa struktur ini sering juga disebut sebagai perencanaan struktur. Dan untuk melaksanakan suatu proyek yang besar, itu diperlukan pengumpulan secara akurat tentang kondisi suatu wilayah, yang dimana hal ini akan sangat membantu insinyur dalam memahami kondisi suatu tanah atau medan dan menyelesaikan desain bangunan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, seperti lapisan tanah dan sifat material di bawah permukaan, yang sangat penting dalam perencanaan desain fondasi untuk memastikan kondisi fondasi itu tetap kokoh dan stabil. Jadi, ke ketahanan suatu bangunan dilihat dari suatu fondasinya itu harus ada campur tangan ilmu geomatika, bagaimana bagaimana itu apakah fondasi itu cocok dengan kondisi tanah tersebut gitu. Selain itu juga geomatika itu menggunakan teknologi pemantauan, pengukuran jarak jauh dan pengukuran GPS yang digunakan untuk memantau deformasi dan getaran tanah. Data ini sangat membantu dalam menjaga keamanan dan kinerja struktur selama masa pakai. Dan dapat disimpulkan bahwa integrasi antara geomatika dan rekayasa struktur ini dapat memberikan kontribusi penting dalam perencanaan, desain, dan pemantauan struktur bangunan untuk memastikan keamanan serta kinerja yang optimal. Yang selanjutnya ada geomatika dalam bidang rekayasa struktur. Ya, ini hubungannya ya. Ilmu geomatika itu digunakan untuk memetakan topografi dan geologi suatu lokasi. Data pemetaan ini digunakan untuk memahami karakteristik lahan, topografi, dan siap geologi yang mungkin mempengaruhi desain dan konstruksi struktur bangunan. Yang seperti saya bilang tadi, satu bangunan yang bisa kokoh itu mempertimbangkan segala hal. Salah satunya adalah eh, topografi dan geologi suatu lokasinya. Pendekatan ilmu geometrik ini juga digunakan dalam permodelan analisis resiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tsunami, dan data pemetaan dan pemodelan spesial ini digunakan untuk memetakan potensi resiko bencana alam dan mengidentifikasi area yang mungkin terkena dampak lingkungannya. Jadi sangat berguna sekali buat pendekatan ilmu geometrik ini pada suatu bangunan gitu agar mempersiapkan apakah bangunan ini bisa bertahan berapa lama dengan berbagai perencanaan. Ilmu geomatika ini juga berperan pengembangan sistem navigasi GPS untuk membantu navigasi dan pengelolaan lokasi bangunan. Teknologi GPS ini juga digunakan dalam pemetaan bangunan dan pemantauan lingkungan secara real time. Oke, yang ketiga itu ada tentang rekayasa transportasi. Rekayasa transportasi ini, rekayasa transportasi, geomatika ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu rekayasa transportasi. Seperti yang saya jelaskan dari awal itu tentang pembangunan jalan raya itu sangat eh, membutuhkan peran geomatika ini. Dalam pemetaan, geomatika juga sering digunakan untuk memetakan rute jalan baru atau existing yang melibatkan pengumpulan data topografi, analisis kebutuhan lalu lintas, dan pemodelan spasial. Selain pemodelan spasial, terdapat simulasi lalu lintas untuk memprediksi aliran lalu lintas, kepadatan, dan waktu perjalanan. Informasi ini juga membantu dalam perencanaan geometri, jalan, dan pengaturan sinyal lalu lintas yang efisien. Selain itu juga, ilmu geomatika ini juga sangat berpengaruh dengan perencanaan sistem transportasi publik, termasuk jaringan bus, kereta api, dan metro.
Data pemetaan juga digunakan merencanakan rute, jadwal, dan lokasi stasiun dan atau halte, pemantauan dengan pengelolaan infrastruktur transportasi, termasuk jembatan, terowongan, dan jalan tol. Teknologi pemantauan jarak jauh digunakan untuk mendeteksi kerusakan dan perubahan struktural yang mungkin terjadi pada infrastruktur tersebut. Yang seperti kita tahu, rekayasa transportasi juga biasa disebut dengan ilmu transportasi yang mengatur tentang alur jalur lintas, alur transportasi, dan itu juga sangat dibutuhkan dengan pendekatan geomatika ini untuk mengatur dari berbagai aspeknya. Dan rekayasa transport ini itu salah yang satu yang kita rasakan ialah teknologi GPS atau Global Positioning System yang memanfaatkan data geomatika untuk memberikan kita fitur dalam mengetahui posisi kita dan navigasi yang terbilang akurat kepada pengguna kendaraan, sehingga sangat membantu pengaturan rute transportasi yang lebih efisien dalam pengembangan transportasi publik. Selain teknologi yang sangat membantu pekerja Selain itu, teknologi ini juga sangat membantu pekerja lintas kota seperti supir atau perdagangan lintas kota yang memanfaatkan data topografi dan pemetaan jalan untuk memberikan arahan dan rute tercepat kepada pengemudi. Yang keempat ialah ilmu hidroteknik. Walaupun kita tahu hidroteknik itu adalah satu ilmu yang berhubungan dengan air, tapi juga pembangunan atau apa bidang hidroteknik juga membutuhkan uh, ilmu geomatika untuk yang seperti kita tahu bahwa pekerjaan di bidang hidroteknik itu berhubungan dengan air, tapi kita masih memiliki hubungan yang signifikan dengan ilmu geomatika. Dalam melihat suatu dasar perairan seperti sungai, danau, waduk, itu diperlukan pendekatan geomatika yang dimana pemetaan ini sangat membantu dalam perencanaan desain-desain proyek. Hidroteknik seperti bendungan atau saluran air ini berupa kayak yang kita rasakan sekarang ini seperti PDAM gitu. Saluran air PDAM itu butuh juga pendekatan geomatika, walaupun itu berada di bidang hidroteknik. Jenis pemetaan dan teknologi modelan geoparsial juga digunakan dalam analisis hidrologi dan drainasi untuk membantu dalam memahami pola aliran air, estimasi debit sungai, dan merencanakan sistem drainasi yang efektif gitu. Sedangkan jenis pemetaan dan pemodelan topografi yang sangat penting dalam desain saluran irigasi untuk memastikan distribusi air yang merata ke lahan pertanian. Ilmu geomatika membantu dalam merencanakan dan mendesain sistem irigasi yang efisien. Saya itu juga pemantauan kualitas air dengan informasi dengan parameter air seperti suhu, pH, kandungan kimia yang dilakukan dengan pendekatan geomatika. Kesimpulan hubungan pekerjaan, pendekatan ilmu geomatika dan hidroteknik sipil memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan air dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Integrasi teknologi, pemetaan, dan analisis spasial memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur air yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dan sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil ialah pendekatan ilmu geomatika dalam teknik sipil itu membantu memahami, mengelola kompleksitas lingkungan fisik terkait dengan proyek konstruksi. Jadi uh, itu pengelolaan tentang suatu proyek itu itu selalu terkait dengan yang namanya ilmu geomatika. Entah itu di air atau di daratan, itu selalu ada ilmu geomatikanya. Karena geomatika itu salah satu ilmu yang bersifat sangat luas dengan pemetaan. Integrasi teknologi pemetaan, analisis spasial, dan pengelolaan data geografis menjadi kunci dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan proyek teknik sipil yang berkelanjutan dan efisien. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk menerangkan materi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.